Ini di sini uh, di sini jadinya sejak direnovasi Fortuna itu jadi banyak yang justru lebih seneng betah di kantor. Aku udah sering bilang kayak kalian nggak pulang gitu, mereka bilang lebih enak sekarang di kantor. Itu yang aku percaya bahwa when you want to start to change something, you have to start to change the environment gitu, karena environment apalagi untuk creative industry matters a lot. Nah terus kalau ditanya gitu ya, kenapa sih Fortuna pilihnya Om Dendi pada saat mau memulai perubahan kita gitu, itu karena nah itu udah ada Om Dendinya, itu adalah anak bangsa Indonesia yang itu tadi game changer, yang challenger, dan tetap rooted sama Indonesianness-nya gitu. Itu sejalan banget sama Fortuna. Halo, akhirnya ada. Kok suaranya nggak ada, Om? Ada. Hey. Welcome ya. Iya, tadi udah WhatsApp aku jam 4, aku masih meeting padahal. Tapi ini Aldi sini kreatif director aku. Ini Debri associate creative director aku. Sempat zamannya ke Bandung cuma beli angkot. Nah, iya. Ya harus ke Bandung. Kita semua mengalami itu sih, ya kan? Iya. Kalau kita ke Bandung harus mampir Ancol dulu. Semua lagi sama. Keren banget loh. Bandung lagi. Gitu, ke Bandung lagi ya? Iya nih udah lama banget. Karena lebih ke belum boleh aku pergi jauh-jauh. Masih di karantina sama keluarga. Om Dendi sendiri udah ke Jakarta pulang pergi? Udah bolak-balik? Udah sih kemarin-kemarin nih, minggu pas udah PSBB udah berakhir. Main-main dong ke sini. Ya, Kita ya. udah work from office loh. Iya. Ini office kita. Jadi sudah memperluas daerah renovasinya sejak Om Dendi ke sini. Kita sudah menambahkan area-area gitu. Sebentar lagi kita ada sinema loh, Om. Nanti 17 Agustus screening di sini, insya Allah ya, dari ada acara mungkin kayak screening karya anak bangsa. Mungkin kita undang ya, Om. Ayo. Ya. Om Dendi lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk 347 sama Dendi Darman Studio. Iya, kayak sibuk banget ya. Dendi Darman Studio kayaknya hits banget deh. Asik. Iya, bagus banget. Setiap posting aku tuh pengen renov rumah lah. Lihat, iya, tasteful banget gitu. Kayak very elegant, very tasteful. Kemarin setiap aku posting something yang interior ruangan kantor, pasti ada temenku yang langsung bilang suka banget elegan sama warna hijaunya nih yang salah satu signature dari Dendi Darman Studio kan. Iya. Hijaunya ini. Inspirasinya dari mana, Om? Sebenarnya sih inspirasinya dari apa ya, karena kayak lebih kayak gue tuh kayak karena gue tuh suka di ruangan sih sebenarnya. Gue tuh suka di ruangan, jadi kalau jarang keluar sebenarnya kan, jarang suka di rumah aja. jadi kayak kantor. Jadi kalau zaman dulu tuh kantornya uncle, kantor gudangnya uncle aja gue selalu gatel untuk di rumah bagus-bagusin, karena nggak tahu dari dulu kayak menurut gue tuh kayak kita tuh banget kayak tempat-tempat apa ya, kantor tuh harus kayak setiap sudut, setiap lu lihat tuh lu pasti kayak senang hatinya gitu. Jadi kayak iya benar. Jadi inspirasinya dari itu sih, dari pokoknya apapun itu, mau itu kantor mau apa, gue orangnya suka di ruangan aja. Jadi gue tuh harus selalu gatal sama harus bagus-bagusin gitu. Ya. Harus membuat environment-nya inspiratif ya, karena kan kreatif ya, desainer handal. Ini buat yang pada nggak tahu ya, kantor Uncle itu, ini aku boleh sebutnya sih yang Om Dendi diceritain ke aku, yang sebetulnya itu markas militer. Iya,
sampai sekarang itu Uncle tuh dari dulu tuh di gudang militer, jadi tempat-tempatnya itu gudang tempat nyimpan apa ya, kalau kalau mereka habis perang tuh baju-baju perangnya tuh simpan di situ gitu. Jadi ada, makanya kita tuh kayak hantu-hantu situ tuh kayak udah seneng banget sama kita gitu. Jadi kayak kantor itu jadi ada apa ya, kayak kita tuh selalu kangen sama kantor itu gara-gara itu tadi, dari sebuah gudang terus tiba-tiba jadi kantor kita, terus tempat proses kreatif di situ, terus semua workshop kita pindahin ke situ gitu. Prosesnya berapa lama tuh menyulap gudang dari gudang militer, dan prosesnya apa dulu yang dirubah coba kalau kayak gitu? Sebenarnya kita nemukan gudang itu yang pertama kita rubah cuman lantainya sama lampunya. Jadi kayak selebihnya dirubah. Selebihnya nanti kayak organik itu, tiap hari bertambah akhirnya. Terus sampai ada ini ya, ada apa namanya istilahnya yang buat skate? Granat. Buat skate. Ada bukan apa apa? Ada mini rems ya. Ini rem, iya rem. Semua bukan anak skate kayak 37 mas. Iya. Iya, kita sok-sok ngerti urban culture aja. pemerhati skate. Awalnya Tony Hawk dah. Tony Hawk di zaman dulu banget. Terus abis itu apa yang apa sih kayak gini nih? Yang aku amaze itu ya kalau sama Om Dendi adalah aku kan beberapa hari ini tuh sering banget bilang gitu ya, move, roll, hustle, anything but stopping gitu. Aku sering banget mikirin itu karena emang sebetulnya itu menyemangati diri sendiri dan mengingatkan jangan stopping, anything jangan diam, mau lompat-lompat kayak mau maju roll depan, roll belakang, yang penting jangan diem gitu. Karena diem itu awal dari kemalasan dan akhirnya malah nggak ngapa-ngapain gitu kan ya, nggak ada eksperimen. Nah aku ngeliat Om Dendi itu luar biasa banget ya, kayak dari mungkin tadi desain grafis, lalu abis itu jadi penggerak fashion, penggerak loh aku bilang, karena luar biasa influencingnya gitu, sampai Bandung Jakarta tuh gila, tiba-tiba ada istilah baru distro gitu kan, jadi hype banget. Terus habis itu keluar lagi dengan produk-produknya. Terus aku sempat denger juga pas giliran dipalsuin 347, terus dengan gampangnya udah nggak apa-apa kita ganti brand aja. Itu gila sih buat aku. Kayak ceritain dong kenapa sih kadang-kadang tuh decisionnya tuh kayak unthinkable. Orang lain sih akan berjuang sekuat-kuatnya sih untuk kayak make sure gue yang menang, orang brand-brand gue gitu ya. Kenapa ini malah justru nggak apa-apa kita ganti aja brandnya. Ya itu kayak gitu sih, soalnya ya, kayak itu tuh salah satu prosesnya kita dulu. Jadi kayak sebenarnya kan kalau kadang-kadang lu tuh mau ngapa-ngapain kalau nggak ada masalahnya jadi bingung kan. Jadi kayak hal seperti kita dipalsuin apa, sebenarnya bukan dipalsuin kalau buat kita, jadi kayak kita dikasih masalah dan akhirnya lumayan kan kayak pertanyaan sama orang gitu, karena kalau lu kasih pertanyaan pasti lu jadi punya inspirasi untuk menjawab. Nah, sebenarnya kayak gitu-gitu kayak pertanyaan aja terus sih akhirnya jadi secara apa ya? Kayak akhirnya dia berubah, jadi dia berproses. Karena 347 itu sangat tidak direncanakan dari dulu gitu. Jadi sampai sekarang pun yang paling kita buat bikin apa nggak pernah direncanakan. Jadi kayak ketika ketemu ini jadi ketemu ini jadi ini. Wow. Kayak intinya sih yang kita kerjain kayak air ya. Yang penting Om Dendi itu kayak air ya. Masih ada hubungannya dengan seni rupa sih sebenarnya. Oh. Jadi kayak karena itu ya terbentuk gitu. Ya karena desain sama sebenarnya gue bisa bilang sih desain itu kayak cabangnya seni gitu menurut gue gitu. Jadi kayak induknya tuh jadi kayak kalau suka, karena benang merahnya seni jadi macem-macem gitu outputnya kemarin gitu. Itu tadi ketemu ini jadi ini, ketemu ini jadi ini, ketemu ini jadi ini.
ketemu masalah ini jadi gini, ketemu yang ini jadi masalah, jadi bisa jadi gara-gara masalah kita jadi bisa ngapain lagi gitu. Jadi sebetulnya kayak nyari masalah ya, anaknya suka cari-cari masalah. Kalau Hebat loh. Solving problem. kalau Friended. iya, jadi kayak menurut gue tuh kayak proses paling bagus tuh kalau ada masalah, kalau gue, karena kalau ada Sekarang masalah, lagi banyak banget, Om. Hah? Sekarang lagi banyak banget nih masalah. kita harusnya berkah juga kan, karena banyak masalah berarti wah banyak tantangan nih ke depan gitu. Amin ya. Jadi harus bergerak lagi kan, yang tadinya udah oh gue udah cukup nih, udah cukup settle nih, dia jadi nggak settle lagi gitu, jadi masalah. Kalau gue sih apalagi desain tuh butuh masalah banget menurut gue. Jadi kalau Masalah fotografi, masalah color ya. Om, pernah marah nggak sih Om? Pernah marah nggak sih orangnya? apa saya? Oh, pernah. Pernah ya? Aku kayak hampir nggak tahu ya, nggak kebayang aja sih Om Denny marah gitu, karena selalu selama ini hidup tuh Pernah. dibawanya Gara-gara marahnya gara-gara kalau pernah gue makan Kentucky, kulit ayam gue simpan, taunya dimakan. diambil orang. Iya, marahnya simpel-simpel gitu ya. Oh ya, by the way, orang-orang yang nggak tahu Om Denny ini orang-orang pikir kan orang Bandung ya, karena memang memajukan kota Bandung, kebanggaan warga Bandung. Tapi sebetulnya Om Denny ini sempat diperebutkan lagi sama kota kelahiran, bukan, kota asalnya lah ya, karena sebetulnya dia adalah putra Makassar. Ya, ada. Kenapa? Iya, gue. Ada movement. Kenapa? Hah? Iya, ada movement bring back Dendi ke ini ya, perebutan antara Bandung sama Makassar. Ceritain dong, lucu banget sih. Gak, kemarin gue sempat ada project di Makassar sama tiba-tiba Seseorang. grup yang di kita tuh Iya. ke manajemen kita nawarin gimana kalau fokus sana aja gitu, tapi kan ya nggak bisa, jadi kayak nggak bisa lah, pokoknya kita nggak bisa, intinya kita nggak bisa diajak pacaran aja. Jadi walaupun bantuin sana tapi tetap setia sama Bandung aja ya gitu, kayak soalnya kalau di Bandung itu apa ya, kayak dari dulu tuh kita tuh berangkatnya dari infrastruktur yang udah terbangun di Bandung, jadi kayak kita banget gitu harus bangun lagi yang baru gitu. even Jakarta Om, kalau misalnya kita Jakarta mau ikut dalam perebutan itu, misalnya kita mau memperebutkan gitu ya, piala bergiling. Jakarta kan udah semakin dekat nih sama Bandung. Iya dong, udah deket banget ya. Jadi nggak perlu ya, nggak perlu pindah. Tiada batas kan sama Bandung, jadi satu. Daerah jajahan udah banyak ya Om di Jakarta ya, perumahan-perumahannya. Selain Fortuna, kayak aku ngeliat banyak banget tuh yang udah pakai Om Denny di daerah Jakarta. Kalau Jakarta, biasanya konsep dari Om Denny atau dari pemilik? Dari pemilik rumah atau project? Rata-rata yang apa ya, yang ini sama kita itu biasanya mereka menyerahkan semuanya itu pasrah. Pasrah siapa? Rata-rata ya, kayak kita gitu ya, pasrah ya, kayak ya boleh ikut aja, kayak percaya gitu kan? Ya karena apa ya, karena mungkin mereka tidak menganggap kita apa ya, nggak, jadi mereka menganggap kita mungkin ya percaya karena kayak dari awalnya juga mereka pengen kita, karena mereka udah suka gitu, jadi sebenarnya kayak gampang apa ya, pas ketemu tuh kayak udah satu frekuensi gitu.
Ya, reconnecting. Om. Tapi itu masih jalan. Iya, masih. delay. Iya, mungkin. Nah, delay udah. Jadi kalau aku ini Aldi mau nanya nggak, Di? Aldi ini mau beli rumah. Iya. Tahap beli rumah tapi ngisinya bingung. Potensial klien. Potensial lagi. Nah sebenarnya aku paling, karena kalau ditanyakan kayak, Denny Darman siapa gitu? To be honest, aku pernah ketukar gitu sama Sir Denny, Mas Om. Kayak, kayak nyanyi gitu ya? Gitu. Maksudnya Sir Denny. Multi talenta banget ya. Itu Sir Denny. Iya, Sir Denny. Tapi aku bilang kayak, multi talenta banget ya. Bisa nyanyi, juga punya clothing yang aku pakai banget dari zaman SMA sampai kuliah ke Bandung cuma beli itu gitu, karena nyempet-nyempetin kan. Bukan lama ya. Kayak gitu lah. Itu something yang kayak, multi talenta gitu. Cuma yang aku baru tahu kan bahwa ternyata Om Deddy itu semua masuk ke interior dan lain itu sejak kapan, dan aku baru tahu tuh sejak kayak kenal Mas Asa, Om Deddy tuh sejak Fortuna gitu, udah tahu. Yang membuat pertama kali nyobain bisnis yang lain gitu, triggernya itu apa gitu. Atau emang dari dulu sebenarnya emang gue tuh punya interest sama interior ya, cuma kesampean gitu. Tapi dari baju ke rumah tuh jauh banget sih. Iya, makanya kan. Tapi kayak baru gue bilang nih, udah ngeband, udah punya ini. Ngeband salah. Kayak, cool banget gitu. Jadi sebenarnya ceritanya gue dulunya gue tuh anak interior awalnya, cuman That makes sense. Alhamdulillah ternyata itu memang karena ada memang multi talentednya karena ada backgroundnya. Aku pikir emang anak ajaib aja gitu. Jadi gue sekolah interior tapi gue nggak lulus, malah lulusnya di jadi kayak akhirnya akhirnya yang pertama kali gue kerjain itu sebenarnya kan grafis kan, terus tapi gue kan suka banget, makanya ketika pas sekarang jadi bikin interior sebenarnya sudut pandang gue tuh masih 2 dimensi sebenarnya kalau bikin interior. Masih 2 dimensi ya, lihat tembok gitu. Oke. Jadi tapi rumahnya Om ini bagus emang dari awal, jadi memang udah ada kelihatan udah ada sense bagus gitu. Jadi sebenarnya dulu, jadi ceritanya waktu gue kuliah dulu sebenarnya kan gue dulu dibayarin sama orang tua gue kuliah di ITENAS swasta kan. Akhirnya gue pindah ke ITB dan lebih murah, dan gue nggak bilang-bilang sampai gue lulus di ITB. Lebih banget padahal itu. Pas wisuda nggak kaget loh? Salah kampus. Pas wisuda dia baru tahu, ternyata sekolah lu beda ya. Iya. Kata gue salah masukin deh. Terus selama bertahun-tahun dari uang SPP yang lebih murah. Akhirnya di approve karena itu. Padahal memang karena harusnya lebih susah dong masuk ITB karena itu bukan swasta ya, negeri, ada tesnya, ada segala macam, susah banget kan? Iya, makanya gue juga dulu sengaja belajar cuman sebenarnya yang gue mau cuman pingin lebih murah, pingin dapat untung. Simple banget ya sebetulnya niatnya, tapi hasilnya gede banget. Terus kalau sekarang, kalau boleh tahu nih ya pribadi, nih pertanyaan pribadi, udah berapa banyak sih Om propertinya Om? Kalau untuk Om Denny pribadi ya, punya properti pribadi tuh udah ada berapa sih? Oh, waduh, jangan nanti di Riau satu bukit dia punya. Dia bilang, Om Denny pernah bilang gini, lo ke Bandung kalau ke Bandung nggak usah ke hotel, katanya pilih aja maunya di mana, nanti kalau suka beli, kalau enggak apa-apa gitu, gila ya. Jadi banyak banget kayaknya development rumah yang lagi dibangun yang bisa dijadiin Airbnb ya Om. Ya, jadi rata-rata banyak juga sih yang bikin sama saya. Jadi biasanya mereka tuh sebenarnya nggak banyaknya yang harus bilang lu nggak tinggalin, enggak, cuman mau beli karya lu aja gitu aneh kan. Iya, main monopoli ya Om.
Itu ada yang bilang ribuan, ada yang bilang ditonton orang pajak, terus ada yang bilang Dedi Darman for Bandung One. Sedap. Udah punya dia for Bandung. Boleh tahu nggak sih Om range-nya? Range-nya. Kalau misalnya rumah versi Om Dendi gitu, Ya. start from berapa sih? Sebenarnya tergantung yang mau buat. Jadi karena kita kan gua tuh menyesuaikan banget sama yang mau buat. Jadi kayak range-nya nggak ada. Mulai dari berapapun kita kerjain. Orangnya tapi tergantung orangnya soalnya Range-nya nggak ada atasnya. Atas ya. Ya, range-nya nggak ada. Ya, bawahnya. jadi sebenarnya apa ya, kayak ketika membuat rumah itu pertama kali kita harus dulu sama yang mau buat. Soalnya gue kalau nggak cocok pasti gue bilang sama yang mau buat, mendingan lu sama yang lain karena sebenarnya lu nggak bisa gitu. Jadi kita tuh nggak pernah maksain gitu. Jadi kayak gimana ya, takutnya lu sebenarnya nggak butuh sama kita gitu karena yang lu mau beda gitu. Jadi makanya, fair ya, jadi mau fair-fairan. Iya, jadi kayak ibaratnya kalau lu misalnya lu tuh jual cat gitu, terus gua mau ngelukis, gua datang ke tempat cat lu, terus lu sebenarnya jual cat cat buat besi, lu pasti bilang jangan beli di gua, beli akrilik tuh di toko sebelah gitu, bukan di gua. Nah biasanya kita gitu sih. Jadi kayak pertama kali kita mau buat sesuatu tuh sama yang mau buatnya tuh harus nyambung dulu. Makanya kalau udah nyambung jadi nggak ada range-nya, kayak mau berapa pun bisa gitu. Tapi berapapun tuh berapa ya? Soalnya kalau nanti duitnya kalau kebanyakan kita akan bilang ini duit lu kebanyakan. Tapi kalau duitnya kurang, Kalau kedikitan nggak bilang ya, takut kasihan gitu, sedih. kalau duitnya kurang, gua ajarin dia untuk ayo pinjam ke bank. Pinjam ke bank. yang lucu juga tuh dari Om Dendi tuh kayak apa ya? Membuat apapun tuh jadi kayak gampang gitu. Maksudnya nggak dibawa susah, nggak dibawa pusing, terus jalanin aja. Itu dari dulu atau pas giliran udah lebih wise dan itu baru begitu, apa emang dari dulunya begitu? Dari awal mudanya emang begitu? Tapi gak tau sih, gue dari dulu gitu karena memang menurut gue nggak pernah lihat ada kayak nggak mau apa ya, kayak gue banyak banget kali gue ditipu, udah sering banget ditipu. Menurut gue masih bisa bilang penipu itu nggak jahat gitu karena malas aja gitu mikirin hal-hal yang jahat-jahat. Apes aja gitu ya. Jadi bukan orang jahat ya, tapi apes aja kita gitu ya. Iya. Jadi tidak ada orang jahat yang ada Gimana? lagi sial atau lu tidak kurang beruntung aja. Gimana nih? Jadi Aduh Om, ini technical, oke. Nih ada yang ngomong Om, udah the best lah Om Dendi, disesuaikan budget, gue salah satu budget pas-pasan, tapi rumah gue jadi kayak mahal pisan. Nuhun Om Dendi. Wah. Kayaknya aku kontak di 2021. Baik banget tuh ya, baik banget. Tapi memang aku percaya banget sih kalau baik, kalau tulus gitu, bisa jadi kayak nanam pohon sawit. Kan ada orang yang milih nanam toge, panennya cepat, milih nanam jagung, panennya agak lamaan dikit gitu, tapi abis itu tanam lagi ya nggak? Tapi kalau nanam sawit itu nanamnya 4 tahun tapi panennya 25 tahun. Kalau aku juga percaya itu sih. Jadi tanamlah apa yang lebih lama. Which is mungkin awal-awal kita mikirnya apa sih ya Om, tapi nanti lama-lama pasti karmanya balik sih, yang baik-baik gitu. Insya Allah. Itu siapa anaknya ya? apa? Siapa itu? Itu di belakang. Oh bukan. Ya anak-anak ya. Oh ini kantornya Om yang gudang ini. Hai. Hai. Om ajak tur dong kita. Ini pakai handphone kan? Hai. Ini nggak pakai headphone, ini itu Laptop. aja.
Jadi yang kalian ngobrolin kedengaran satu kantor nih. Oke. Ya nggak apa-apa kan, bener dong semua yang kita obrolin. Putra Makassar direbutin Bandung, kalian jangan lepaskan Om Dendi loh. Calon Bandung 1. Iya, nanti kita rebut juga nih Jakarta, perlu Om Dendi. Ini seperti kita nih. Ini semua work from office nih, nggak ada yang work from home kantornya. Nggak ada, katanya apa namanya, kalau dari rumah ininya sinyalnya jelek katanya, jadi Kuota kali ya. Kuota. ya kuotanya, Ada berapa total? kuotanya habis, jadi pada datang ke kantor semuanya. Ada total karyawan berapa Om sekarang Om untuk semua unit bisnisnya? Dia nggak inget. Dia nggak inget. Mungkin 60-an. Oh 60-an. Oh banyak banget. Itu sama 347 semua berarti ya? Gabung? Belum sama karyawan di toko ya? Iya, kalau ini tim kreatifnya. Fokus. Oh, wow, gede loh itu loh. Sama kreatifnya only, belum sama yang di toko-toko. Cocok lah. Yang di Bali ada juga kan? Hotel ada ya di Bali ya? Bali ini hospitality itu yang di Bali lebih servis gitu. Itu apa sih Om konsepnya? Jadi rumah atau cottage atau apa ya? Sebenarnya itu villa mungkin ya. Jadi kayak villa, Ya, tapi dia tuh dimiliki sama orang, terus nanti diurus lagi sama kita gitu. Sebenarnya begitu sih. Oh, tapi yang ngebangun Om Dendi gitu dan tim. Iya, iya. Masih sama, masih mau, kita lagi mau buat lagi, asik. Tuh, masih mau Wow. Pak? Masih Di Bali. Pada mau melarikan ke Bali. di Lombok nggak bikin Om? Hah? Kan lagi pada development di Lombok. Nah, itu. Akan ada plan. Akan ada ya? Tunggu tanggal mainnya ya Om? Di mana, di Lombok? Iya di Lombok. Oh, di Lombok iya, tapi kemarin kan kayak bukan di Lombok. Kalau Labuan Bajo itu bukan Lombok ya? Bukan. Waduh, Raja Ampat. Tapi lebih oke lagi. Itu lebih keren lagi sih Om. Labuan Bajo, Raja Ampat itu destinasi internasional yang udah ini malah. Mau di situ Om bikinnya? Iya, di Labuan Bajo. Wow. Namanya apa? Belum tahu, namanya sih belum tahu, tapi itu proyeknya punya ini punya orang dari tim Jakarta, itu Jakarta yang punya, kita cuman bantu Ngebangun. tuh ini desain Jadi aja. aku nggak bisa lihat mukanya, turunin dikit. Nah, aku nggak bisa lihat mukanya. Nah, ya, oke. Dari jauh. Jadi buat harus agak Sengaja ya? tangannya ditaruh di ini di Apa? tangannya Ini disandarin ke ini. Ini pakai jam ininya. Ini apa sih? Pakai apa sih? Pakai handphone bukan? Handphone. Handphone. Bukan. Pakai telepon. Oh. Om Dendi mau nanya dong, kenapa sih rumah-rumahnya tuh namanya aneh-aneh? Kayak buju apa bojo maksudnya? Atau apa gitu? Namanya susah-susah gitu. Nama-namanya itu dari nama-nama, biasanya nama jalan di sekitar atau kawasan itu. Cuma biasanya gue kurang-kurangin huruf matinya atau huruf hidupnya, kurang-kurangin. Jadi kayak bojo tuh bojong koneng sebenarnya, itu jadi bojo. Oh. Tapi jadi buju gitu, kayak urban gitu kan, BOO, JOO gitu ya. Nah sebenarnya huruf hidup, huruf matinya aja dihilang-hilangin gitu supaya lebih gampang disebutnya. Gue pikir tuh apa gitu, pasti ada filosofinya, ternyata selalu jawabannya kayak gitu. Nah, gampangnya aja gue gitu. Nggak ketemu. Ini ada Bu Ati warga Bandung nih. Ya kan Bu kalau mau beli rumah sama Om Dendi Bu, kalau di Bandung udah pasti Senin harga naik ya.
Developer lain gue sebut. Ada pertanyaan nggak nih buat Om Dendi? Om Dendi, ini kan ya kalau di Runut gitu ya, sempat penjualannya sampai ke luar negeri. Sampai sekarang masih nggak penjualan untuk kayak fashion segala macamnya sampai luar negeri masih nggak? Sebelum apa ini sih masih, tapi sekarang kayak stop dulu, tapi abis ini baru jalan lagi gitu. Ada tips nggak sih untuk yang sekarang lagi mengalami yaitu tadi problem? Kalau problem kan buat Om Denny kayak justru pemacu gitu. Banyak orang yang stres loh. Banyakan yang stres dan habis itu nangis daripada happy. Jadi ada nggak sih gitu tips dan trik gimana jadi anak muda tapi habis itu masih ngerintis, masih ngeluarin tenaga, modal dan confident bahkan gitu, terus tiba-tiba harus ngadepin ini gitu. Om Denny punya istilahnya ya experience buat di share nggak sih? Dulu waktu ditipu pasti pikirannya kayak gimana nih gitu. Enggak, waktu ditipu enggak, sebenarnya sih intinya sih kayak apapun, kalau gue bilang sih apapun itu ya kayak apa ya, kayak nggak pernah, kayak selalu ada apa ya, kalau hikmahnya. Selalu ada hikmahnya, selalu ada jalan keluarnya atau apa? Justru kayak iya, selalu ada kayak berarti kayak apa ya, kayak pas misalnya ya lu mau pergi ke mana gitu, tiba-tiba nggak jadi gitu, pasti keberuntungan, ada keberuntungan. Tiba-tiba nggak jadi, ternyata ada sesuatu gitu, jadi kayak iya, harus beradaptasi sih, latihan adaptasi sebenarnya kan intinya juga lu harus latihan adaptasi terus menerus, karena sampai apapun pasti lu harus beradaptasi. Jadi kayak nggak pernah, makanya gue tuh kadang-kadang bingung ya, orang bilang dia udah settle, udah apa, udah, menurut gue sih harusnya kata-kata itu ya, karena harus adaptasi terus kayak iya ya. Nggak ada yang sama ya Om, maksudnya nggak pernah harus sama gitu, pasti ada aja gitu perubahan. Jadi nggak pernah ngerasain Om yang perubahan kaget gitu? Ya kayak kemarin aja misalnya nih, kalau ini kita contoh yang dekat ya, kemarin sebenarnya 347 itu sangat online, sangat offline gitu. Jadi dari dulu tuh banget sama pengalaman orang toko, belanja ke toko. Jadi kita tuh renovasi toko tuh setiap 6 bulan kita renovasi lagi. Taunya dikasih di kondisi kayak sekarang, akhirnya kita di online itu harus ternyata kita harus masuk ke retail yang online gitu. Nah akhirnya kita kan jadi kayak ya tadi kayak harus adaptasi lagi gitu. Tapi ya kayak gitulah, misalnya gue sebenarnya jarang banget pakai apalagi gue nggak pernah, baru sekarang pas pakai makanya tadi makanya gue juga gini, ini follow Fortuna nggak sih? Sebenarnya kan kayak bagusnya jadi ternyata Suaranya putus-putus Om. Ya jadi ternyata live tuh bagus juga ya, kita bisa ngobrol terus orang bisa chat gitu. Gue baru tahu. Iya emang, thanks to teknologi Om. Iya. Sebenarnya sih kalau gue bukan teknologi, justru kalau gue gara-gara kondisi sekarang gue jadi mengerti ini, jadi mau nggak mau harus pakai fasilitas ini. Dulu kan kita mau ketemuan aja, gue minta udah kita ke Jakarta aja deh, ke kantor lo, soalnya pengen ngobrol.
Kalau aku suruh gitu mau datang nggak Om? Yuk kita ngobrolnya di Jakarta aja. Kalau aku bilang gitu, ayo ngobrol di Jakarta aja di kantor Fortuna, mau datang nggak? Mau lah. Mau nggak? Oh, ayo dong datang Terus dong. ada acara nextnya nih. Iya nanti ya kalau 3 ya. iya kalau udah ada official event yang kita mau undang invite nanti kita undang ya Om. Ya. Harus ada Om Dendi di sini karena yang awalnya membantu aku untuk karena aku percaya banget perubahan itu harus kelihatan, tapi memang kelihatannya memang sebetulnya spirit itu kan kelihatannya mungkin lebih lama. Jadi kelihatan dulu dari skinnya. Nah skinnya itu yang aku langsung kepikir bisa benar-benar sesuai dengan konsep ya. Konsepnya Fortuna itu kan global minded, Indonesian rooted gitu. Kita harus bisa bersaing global, harus berpikirnya juga maju, tapi Indonesian rooted karena kita paling lumayan tertua ya, paling tua, one of the oldest Indonesian local agency. Nah itu Om Denny tuh ya itu tadi cocok deh pokoknya kayak ngasih masukannya, kelihatannya tuh masih tetap Indonesia, humble, tidak yang flashy gitu, tapi at the same time elegan dan modern banget. Iya, nggak art deco gitu. Ya nggak sih? Paling oke lah untuk Fortuna tuh menurut aku paling lumayan berjasa itu sebetulnya Om Dendi karena di awal-awal aku inget banget. Ini dulu ruangan ya aku mau puter tapi lagi berantakan banget. Ini ruangan meeting. Gimana caranya? Pertama kali ini dulu tuh ruangan meeting lama kita Om, yang kita pernah meeting di bawah. Sekarang tuh udah jadi gini. Iya, udah pada betah sekarang, malah di kantor suruh pulang nggak mau. Hai guys. Hai guys. Iya. Iya gitu. Ini mereka jadi kalau di atas tuh masih banyak yang kerja. Ini di bawah cuman kayak buat yang ngopi atau mau meeting biasanya. Tadi kita meeting dan ngopi di bawah, jadi makanya di bawah tuh cuma beberapa, tapi kelihatan berantakan tuh karena abis tadi rame. Terus kita mau live, mereka naik dulu gitu. Kebayang dulu pertama kali datang ke kantor itu, ini ya, saya masuk kantor TVRI. apa gitu ya. karena gedung sebetulnya potensinya luar biasa ya Om, tapi memang mungkin udah lama banget, udah berumur lah gedungnya gitu. Kayak masuk ke bank dulu ya rasanya ya. Masuk ke bank ini ya, apa pemerintah yang di daerah gitu ya, yang kecil. Tapi sebetulnya iya, aku tuh ngeliatnya justru pas Giran itu ruangan meetingnya banyak, ruangannya besar-besar, tapi sayang gitu karena memang kurang jendela mungkin gitu. Sekarang banyak jendelanya Om. Enak banget, gue lihat tadi. Enak. Iya main-main ke sini ya Om nanti bawa sama pasukan kreatifnya gitu. Yang aku suka juga dari Om Dendi itu filosofinya simple banget yang dulu pernah cerita ke aku gitu. Bahkan buka ruangan, maksudnya kayak Uncle atau 347 tuh dibuka untuk para kreatif datang, dan pada saat mereka tuh mau jadi salah satu dari itu ya udah dibiarin aja gitu ya, dibiarin mereka berkembang dan akhirnya udah sukses bikin bisnis sendiri yang akhirnya jadi partner lagi gitu kan yang buat 347 ya. Iya begitu, jadi kayak banyak yang pertama kali datang di sini terus akhirnya dia berproses di sini, terus dia punya bekal, akhirnya dia bikin sendiri. Kejadiannya begitu sih, akhirnya kita ketemu lagi tapi bukan sebagai pegawai tapi sebagai partner gitu. Partner. Banyak yang masih akhirnya survive atau malah udah selesai gitu nggak? Maksudnya kan ada juga mungkin mentalnya nggak konsisten gurunya gitu, Om Dendi. Mungkin mereka tren, wah udah bisa nih, terus mereka mulai, tapi habis itu ternyata nggak konsisten gitu, bosen atau berhenti. Ada banyak pasti ya. Nggak bisa, karena di kita itu biasanya pokoknya gini lah, kalau yang kerja di kita itu nggak boleh keluar kerja ke tempat lain, tapi kalau sekalinya mau keluar harus gitu.
Jadi nggak boleh keluar. Kalau orang mau resign nggak dikasih. Nggak boleh ke tempat lain. Syaratnya dia harus bikin sendiri seperti Oh, kita. harus punya produk. Harus jadi Oh, harus berbisnis. Keren. Kalau nggak ada modal gimana, Om? Pinjam ke bank. Pinjam ke bank juga. Oh, suaranya kok hilang. kalau nggak Ini ada yang bilang, pengalaman pertama ada yang copycat karya Om Dendi. Banyak pasti yang copycat, yang ketahuan aja sedikit. Iya. oh, justru kalau pengalaman ya kayak dulu kan kalau kopi kan itu kan gampang kan ngopinya karena ya tahu kan cuma sebentar kan. Gua sih kemarin 2 tahun yang itu ada yang kopi rumah kita dan dia bikin rumahan, bukan bikin rumah sendiri ya, rumah. Oh ya? Ya, gue datang ke sana pura-pura dibeli, lihat. Tapi gue pas pulang, gue terharu. Jadi kayak bukan marah tapi terharu. Ya, gimana? Kayak Role model gitu ya? pulang ke rumah senyum-senyum terus. Jadi kayak nggak bisa tidur. Ya kayak mana sih? Kayak, aduh, senang banget ya. Punya fans. Kayak jadi punya fans ya. Jadi nggak ada yang risu, Om. Yang ngopi tuh nggak ada yang risu. Semuanya dianggap mereka fans. Influencernya. Dimaafkan gitu. Ya soalnya kan mereka juga apa ya kayak penyemangat, bisa jadi penyemangat. Kayak kan yang kadang-kadang lu kalau bekerja yang dibutuhkan itu apa ya, semangat kan. Kalau lagi semangat pasti apa-apa jadi bagus. Harga Ya, itu lari lagi ya. Justru Jadi lari lagi. Kalau ada yang ngejar, lari lagi. Ngejar, lari lagi. Kencengin ya. jadi Kalau di lumayan gede, nggak perlu beli. Jadi semangat tuh nggak perlu beli. Kalau gitu kan datang Yes. sendiri. Iya, bener. Semangat nggak perlu beli, guys. Semangat nggak perlu beli. Itu, iya, itu datang dari orang-orang yang itu tadi gitu. Mungkin kalau lihatnya negatif, semangatnya justru turun. Tapi sebetulnya kalau dilihatnya positif, anggaplah itu jadi kayak pemacu ya, Om. Kayak mengingatkan bahwa wah udah ada yang ngejar nih gitu. Lari lagi, bikin apa lagi ya, inspire orang lagi gitu. Tuh, I'm a big fan Sir Dendi. Lo kok salah sih? Namanya bukan Sir Dendi, Om Dendi, Sir Dendi. Atau memang digelari Sir juga nih kalau di Temennya Aldi. temannya Aldi. Nah, kalau Itu keren loh. Hah? itu teman kos saya dulu. Jadi kalau nggak, tapi benar sih itu Sir. Oh, nggak, itu benar Sir Dendi karena pakai E ya, Om. Kalau yang Jakarta Sir Dendi pakai A, Dandi. Oke. Jadi Bandung sama Jakarta punya Sir Dendi. Apa pertanyaannya, Dep? Aku mau bertanya. Jadi kan di ini ya, maksudnya kayak banyak teman-teman aku tuh banyak yang buka apa ya, kayak bisnis fashion juga gitu, dan mereka tuh berasa kayak saya juga. Mereka tuh berasa kayak wah ini sel orang-orang tuh kan pada nggak keluar rumah ya. Jadi tuh kayak mereka nggak beli baju kan. Nah, masalah itu tuh ada di angka. Jadi kayak kalau misalnya ada tuh kayak ada tips and tricks yang kayak harus mereka lakuin, atau kayak ya mungkin kata-kata penyemangat mungkin. Kata-kata mutiara. Om, suaranya hilang. Sebenarnya nggak tahu ya. Halo. Enggak, Ya. masih bisa. Beneran? Yuk. Masih bisa. Sebetulnya apa, Om? Tadi kepotong. Hah? Oh, nggak ada suara lagi, Om. Suaranya hilang. Kuotanya habis, Om. Oh lagi Udah, yuk. lagi ACC. Udah, ayo.
Ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau juga sih sekarang orang kan pada nggak keluar, tapi banyak juga kok orang-orang ganti-ganti baju di rumahnya. Iya, Tapi malah kita banyak loh. Iya, malah banyak yang jadinya emang fashion show di rumah ya, terus foto-foto OTD di rumah, halu gitu. kan ya apa namanya, sebenarnya soalnya kita kemarin jualnya juga kan banyak t-shirt, jadi kayaknya t-shirt tuh masih bisa dipakai di rumah kemarin, kayak Oh iya. masih. Memang trennya sebenarnya sih kayak trennya aja jadi berubah. Semua baju-baju kemarin tuh di retail itu yang 347 ya, yang dibeli itu yang ada hubungannya dengan pakaian yang dipakai di rumah kayak selondek kayak gitu-gitu. Memang kayak apa ya, kayak windbreaker kayak itu kayak memang jadi tidak apa ya, tidak seperti biasanya gitu. Jadi kemarin tuh tiba-tiba ada begitu, kita tuh biasanya tidak misalnya jaket, tas gitu, tapi tiba jadi ada satu item yang tiba-tiba karena kondisi kemarin jadi tiba-tiba jadi kok yang dilaku gitu. Sebenarnya sih itu sih, jadi kayak mungkin yang punya masalah dengan ini gimana, harusnya ya tadi karena beradaptasi harus cepat berubah gitu, mungkin kayak banyakin item-item yang bisa dipakai nyaman di rumah mungkin ya. Ya, jadi ngikutin pasar ya, kebutuhan pasar. Termasuk ini nggak nyediain baju buat sepedaan nggak Om sekarang Om? Bukan ikut Putus-putus. Hah? Putus-putus suara. Ini ada pertanyaan. Baju sekarang ya. Baju sepedaan. Kan lagi tren tuh pejama sama bawahnya celana short sepeda. Kan lagi tren tuh. Asik. Fashion look. Sedap. Beli aja dulu sepedanya, Sa, gitu ya. Beli aja dulu. Sebenarnya sih kayak 347 juga ketika kita mendesain itu dulu, dari dulu sampai sekarang kita desain apa yang kita mau, apa yang kita lagi suka aja gitu kan. Jadi mungkin kayaknya kita semua yang misalnya nih ya, yang lagi desain baju untuk gua harus bikin apa ya, sebenarnya pada lu bikin lagi lu mau, karena kayaknya kita semua satu penderitaan kok, nggak ada yang beda masalahnya. Kalau lebih global, ini ada masalah dengan COVID atau apa ya, kayaknya kita tahu kok, masih tinggal bikin produk yang sebenarnya yang kita pengen aja, karena pasti yang kita pengen ada juga orang lain yang sama yang pengen ya. Tapi kita lebih tahu ya kalau kita sama-sama pengen ya. Wah, waktunya udah tinggal 5 menit lagi. Ini ada pertanyaan dari Ade Gali, mau nanya, dukungan apa yang harusnya pemerintah lakukan untuk brand lokal? Berat. Heavy. Tapi emang benar sih, karena sekarang akhirnya jadinya kita semua in a way we are in this together ya. Jadi kayak ada bagusnya adalah akhirnya jadi kayak para pebisnis atau UKM atau brand owner itu jadinya satu suara saling bantu. Tapi juga at the same time ada pertanyaan itu sih, dukungan apa sih pemerintah harusnya lakukan untuk brand lokal? Karena banyak yang akhirnya menyerah, yang nggak cukup kuat powernya untuk bertahan, akhirnya tutup ya. Ya sebenarnya sih mungkin yang paling gampangnya mungkin apa ya, bukan dimodalin sih, tapi lebih kayak difasilitasi
fasilitasi aja gitu. Iya. Kayak ya gimana sih, kayak kalau brand lokal tuh susah banget sih untuk bisa masuk retail yang bagus gitu. Mahal banget kan. Yang bisa tuh brand-brand dari luar negeri yang bisa jualan di retail yang bagus gitu. Iya, Tapi benar. kenapa tidak Kenapa lokal kurang? dibikin sama pemerintah semacam kayak klasternya gitu, klaster untuk brand lokal tuh bisa bisa distribusi tapi tidak terlalu mahal, tapi bagus gitu Didukung tempatnya. ya. Iya, jadi dikasih support system. Iya, kayak misalkan banyak banget tuh mall di Jakarta bagus-bagus, kayak nyaman kalau belanja gitu. Terus kenapa brand itu nggak bisa masuk ke mall itu karena mahal banget gitu. Kenapa? Iya, benar. Bikinin aja. Iya. Benar banget. Sedangkan yang dari luar dengan harga dan kondisi kualitas mungkin nggak sebagus itu juga bisa masuk ya. Tapi sekarang udah mulai ya Om, kayak lokal lokal brand, Good Step, Bright Spot, ya kurang lebih ya mulai bisa. Dulu nih Kikyo juga sempat masuk ya. Om, ini udah waktunya udah tinggal 2-3 menit. Aduh sayang banget. Tapi karena kalau kita off tiba-tiba nanti kita nggak bisa save ini conversationnya, which is sangat sayang gitu. Makanya aku harus selesaiin dulu sessionnya. Tapi I'm very happy dan makasih banget Om Denny sediain waktu mau mencoba teknologi ini dan live sama kita gitu ya. Nanti kapan-kapan kita undang lagi, nggak cuma lewat live, tapi juga kita undang ke kantor, ya, main-main sini ke Jakarta, offline dan online ya Om. Kolaborasi ya Om. Ih bohong itu Yuta, nggak denger ya Om. Om Denny denger nggak? Nggak denger loh dia. Tapi Sasa, Aldi, Debri barang-barangnya luar sana. Apa sih? Iya. Ini gimana dong? Gue Om Dendi, ya dia ini. Kita masih ada waktu buat di save. Tapi kalau mati bisa. Oke. Om Dendi denger nggak? Dengar aku nggak suaranya? Kedengeran nggak? Halo. Kedengeran. Kedengeran nggak? Dia juga nggak lihat kita. Mungkin kayak keputar di kamera. Apa diputar? Nggak tahu. Kepencet. Oke, Om Dendi thank you banget ya. Nanti aku WhatsApp, aku hubungin gitu. Kita berharapnya sih kita bisa kolaborasi sama Om Dendi dan Dendi Dharma Studio dan Om Yuta dia nggak dengar suara gue. Gimana mau baca? Nggak denger dia, nggak denger. Ya, sampai ketemu Om. Dadah.